Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Zcash. Namun sebelumnya kita akan cek dulu untuk kondisi yang ada di market kripto, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk hari ini kapitalisasi pasar ini naik tipis 0,9%, ada di angka 2,46 triliun US dollar. Kemudian untuk indikator Fear and Greed Index ada di angka 49 atau netral, teman-teman. Kemudian untuk hari ini kita lihat Bitcoin mengalami koreksi tipis sebesar 1,11%. Jadi Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 72.049 US dollar. Sementara Ethereum juga mengalami koreksi tipis 0,15%. Ini untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.238 US dollar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek untuk Zcash, teman-teman. Jadi Zcash juga hari ini mengalami penurunan. Jadi Zcash ini kalau kita lihat hari ini mengalami penurunan 0,76% dalam 24 jam. Hari ini Zcash diperdagangkan di angka 364 US dollar, teman-teman. Jadi kita akan membahas dulu. Jadi apa Zcash ini, teman-teman? Jadi Zcash ini adalah cryptocurrency dan protokol terdesentralisasi yang dirancang untuk memberikan privasi keuangan yang kuat secara kriptografi secara opsional pada blockchain publik, teman-teman. Jadi ini adalah uang digital dengan prioritas privasi. Jadi Zcash mengatasi masalah transparansi pada jaringan seperti Bitcoin dengan memungkinkan pengguna itu mengirim transaksi terenkripsi yang menyembunyikan pengirim, penerima, dan jumlahnya, teman-teman. Jadi ini adalah koin yang berfokus atau proyek blockchain yang berfokus pada privasi. Nah, kemudian kita lihat untuk Zcash ini kita lihat kapitalisasi pasarnya mencapai 6 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-16 di coin market cap, teman-teman. Kemudian kita lihat dalam 24 jam volume transaksinya mengalami penurunan 30%. Ini kita lihat hari ini ada di angka 457 juta US dollar nilai volume transaksi dalam 24 jam. Kemudian untuk supply totalnya ini 16,62 juta Zcash dan supply maksimal 21 juta. Jadi hampir sama dengan Bitcoin ini, teman-teman. Ini sama dengan Bitcoin supply-nya 21 juta. Kemudian supply yang beredar ini 16,62 juta Zcash, teman-teman. Jadi ini yang beredar baru 16,62 juta, tapi total supply-nya 21 juta. Jadi sama dengan Bitcoin. Jadi total supply-nya sangat sedikit sekali, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Zcash ini, kita lihat 9 tahun yang lalu, tepatnya 29 Oktober 2016, itu Zcash ini pernah menembus harga 5.941 US dollar, teman-teman. Wah, ini kalau kita lihat harga hari ini 363 US dollar berarti sedang diskon 93% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Jadi di masa lalu sempat menembus harga 5.900 dolar, hari ini harganya ada di angka 363 US dollar, teman-teman. Jadi apa yang menyebabkan harga Zcash ini mengalami penurunan, teman-teman? Ini karena adanya tekanan rotasi altcoin. Jadi kita lihat di sini bahwa dominasi Bitcoin meningkat menjadi 59% dalam 24 jam terakhir, menandakan bahwa modal berputar dari altcoin kembali ke Bitcoin, teman-teman. Jadi indeks musim altcoin dari CMC ini turun 8,33%,
mengonfirmasi pergeseran ini. Jadi sebagai koin privasi dengan kapitalisasi menengah, Zcash sangat sensitif terhadap rotasi seperti ini. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan ini bukan karena adanya kelemahan dari Zcash, melainkan memang preferensi pasar yang lebih luas terhadap likuiditas Bitcoin di tengah adanya sentimen netral, teman-teman. Nah, kemudian coba kita cek juga untuk perkembangan ekosistem terbarunya. Jadi Zcash ini naik 59,2% kalau kita memakai time frame mingguan, teman-teman. Jadi Zcash naik 59% selama seminggu terakhir. Ini mencapai puncak di atas 386 walaupun hari ini koreksi 363. Dan ini jauh mengungguli Bitcoin, teman-teman. Jadi kenaikan ini didorong oleh minat baru terhadap koin privasi sebagai perlindungan terhadap ancaman komputer kuantum di masa depan yang berpotensi merusak sistem kriptografi yang tidak privat, teman-teman. Jadi volume perdagangan melonjak sejak awal Maret dan tetap tinggi di bursa besar seperti Binance dan OKX. Apa artinya ini? Artinya bahwa ini adalah sebuah sinyal positif untuk Zcash karena menunjukkan keyakinan pasar yang kuat terhadap nilai uniknya, teman-teman. Jadi kita lihat juga di sini bahwa studi terbaru dari tim Quantum Artificial Intelligence Google menunjukkan bahwa komputer kuantum itu bisa membobol enkripsi dompet Bitcoin lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jadi sementara upgrade Bitcoin yang diusulkan masih dalam tahap persiapan, tim inti dari Zcash ini hari ini malah sedang aktif menguji kriptografi tahan kuantum dengan target upgrade mainnet pada akhir tahun 2026, teman-teman. Jadi perkembangan ini adalah sebuah hal yang positif. Jadi hari ini sedang ramai masalah komputer kuantum, Bitcoin rawan gampang dibobol, tapi Zcash ini menawarkan fitur yang lebih kuat daripada Bitcoin dari sisi security atau keamanan, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat secara tren jangka panjang dan jangka pendek, ini trennya adalah tren kenaikan kuat karena harga Zcash hari ini berada di atas EMA 200, di atas EMA 21, dan di atas EMA 13 di time frame hari. Jadi kalau ada yang bertanya trennya tren kenaikan kuat, teman-teman, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk analisa dari TradingView untuk mapping average sinyalnya pembelian yang sangat kuat, strong buy untuk osilator sell. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan mapping average, sinyal untuk Zcash hari ini adalah buy atau sinyal pembelian, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Zcash ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.